Hai, para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Dua Pedang Legendaris untuk bagian yang ke-7. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka yang berkumpul kembali dan Tianhe menceritakan semua kebenaran kepada mereka yang membuat Murong menjadi sangatlah marah. Dia tak menyangka selama ini Sekte Keonghua begitu jahat. Sedangkan di Sekte Keonghua, Su Yao mengumpulkan seluruh murid dan para guru untuk mempersiapkan diri karena sebentar lagi mereka akan berperang melawan klan siluman. Tak lama kemudian Murong pun datang ke sana. Su Yao mengusir Tianhe karena ia sudah bukan bagian dari sekte lagi. Tianhe lalu pergi dan meminta Murong untuk berhati-hati. Kemudian Murong pun dengan lantang mengatakan seluruh kebenaran mengenai 19 tahun yang lalu, yang intinya ketua sekte terdahulu terobsesi menjadi dewa sejati dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan mutiara milik klan siluman, sehingga menyerang klan siluman bahkan membohongi semua orang kalau penyerangan tersebut dilakukan demi kedamaian umat manusia. Lalu Su Yao yang sejak dulu sudah tahu kebenarannya sangatlah terkejut. Bagaimana bisa ia tahu akan hal itu? Namun Su Yao menepis kebenaran itu dan menganggap Murong sudah berkhianat. Di sana Murong kembali mengatakan ia sudah sadar Su Yao adalah orang yang menciptakan Xuan Ying dan menyuruh Xuan Ying untuk mendekati Lingsa agar membawa Tianhe ke Sekte Keonghua untuk bisa mendapatkan pedang dingin. Lalu kemudian Su Yao memanfaatkan kepolosan Tianhe dalam mencari dua senjata dingin agar bisa melepaskan Xuan Xiao dari segel gua terlarang. Dengan begitu Su Yao bersama Xuan Xiao bisa kembali menyerang klan siluman untuk mendapatkan mutiara supaya mereka berdua bisa menjadi dewa sejati, sama seperti apa yang dilakukan mendiang ketua sekte terdahulu. Murong lalu menyadarkan semua murid di sana kalau mereka mati bukan demi umat manusia, melainkan mati demi obsesi dan hasrat pribadi Su Yao. Dengan segera Su Yao menjelaskan kepada seluruh murid kalau ia tidak memiliki obsesi seperti itu. Ia pun meminta Murong untuk berhenti dan mengakui kesalahannya tersebut. Namun Murong tertawa karena yang bersalah bukan dirinya, melainkan Su Yao. Oleh karena itu ia pun menghancurkan mahkota di kepalanya dan mulai sekarang ia keluar dari Sekte Keonghua. Tak lama kemudian Xuan Xiao pun datang ke sana mengambil alih kursi pemimpin sekte. Mau benar ataupun tidak semua yang diceritakan oleh Murong barusan ia tidak peduli karena ia yang menjadi pemimpin sekarang. Sekte Keonghua harus menyerang klan siluman. Mendengar semuanya ini, Tianhe bersama Murong pergi dari sana. Sementara itu Meng Li bertanya apakah ada cara lain agar peperangan tidak kembali terjadi. Sang ibu menjawab ia juga ingin peperangan tidak terjadi. Namun Sekte Keonghua pasti akan tetap menyerang dalam mendapatkan mutiara mereka yang dibutuhkan untuk menjadi dewa sejati. Sang ibu tentu saja tidak akan ambil diam melihat semua siluman dan keluarganya terbunuh. Meng Li lalu diajak pergi karena sang ibu akan menjadikan ia sebagai pemimpin klan siluman supaya ia bisa melihat kondisi rakyatnya sendiri. Saat ini Murong seperti kehilangan semangat untuk hidup setelah mengetahui ia selama ini dimanfaatkan oleh Sekte Keonghua. Lingsa berusaha memberikannya semangat karena hanya mereka yang bisa menghentikan peperangan ini dan membuktikan kepada semua orang kebusukan Sekte Keonghua. Namun tetap saja Murong hanya bisa melamun dan tidak mau bergerak. Hingga di malam harinya, Lingsa membaca buku catatan yang diambilnya saat berada di makam kedua orang tua Tianhe. Di sana tertulis keterangan mengenai panah dewa bulan milik Tianhe, yang ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh Dewa Naga, kalau panah tersebut merupakan sepasang, dan satunya lagi adalah panah dewa matahari. Ia pun ingin mendapatkannya agar Tianhe semakin jauh lebih kuat. Lalu keesokan harinya mereka melihat ia sedang bermeditasi. Tianhe baru tahu ternyata selama ini Lingsa setiap 1 bulan sekali melakukan hal itu untuk mengisi energinya ke dalam gelang tersebut. Dan gelang itu merupakan sebuah tanda sisa umurnya saat ini, yang apabila semakin gelap maka umurnya tidak akan lama lagi. Tianhe yang baru tahu akan hal itu menjadi sangatlah terkejut. Setelah Lingsa kembali sadar, ia pun langsung memeluknya dan berjanji tidak akan membiarkannya mati begitu saja.
Sementara itu Su Yao bertemu dengan Li Jiang. Di sana Li Jiang memberikan sebuah pil penghisap energi kepadanya. Ternyata alasan energi Lingxa selalu habis dengan sendirinya. Selama ini sudah diserap oleh Su Yao. Xuan Xiao datang ke sana menyerang Li Jiang. Ia marah ternyata Su Yao secara diam-diam melakukan ini semua. Su Yao menjawab ia terpaksa menggunakan pil penghisap energi supaya bisa menghisap energi di tubuh Lingxa. Yang ternyata Lingxa merupakan penguasa pedang dingin yang sebenarnya. Yang apabila ia bisa menghisap seluruh energinya, maka ia akan menjadi penguasa pedang tersebut. Xuan Xiao tidak peduli terhadap apa yang dilakukannya. Yang membuatnya marah apabila Lingxa mati, maka Tianhe akan menjadi sangatlah marah dan menyerang Sekte Qianghua. Itulah yang tidak ia inginkan, karena Xuan Xiao tidak mau bermusuhan dengan Tianhe. Su Yao mengakui memang sudah merencanakan ini semua sejak awal. Itu ia lakukan demi mereka berdua bisa menjadi dewa sejati. Xuan Xiao langsung mencekiknya dan memperingati apabila Tianhe sampai terluka, Su Yao orang pertama yang akan ia bunuh. Murong akhirnya bisa keluar dari kesedihannya. Melihat itu Lingxa sangatlah senang. Ia juga memberikan gantungan pedang kepadanya untuk memberikan semangat. Lingxa sesaat mengutarakan niatnya ingin pergi mencari panah Dewa Matahari di sebuah tempat yang bernama Makam Feng Shen. Apabila Tianhe berhasil menggabungkan kedua panah dewa tersebut, maka Tianhe akan jauh lebih kuat. Misi mereka untuk menghentikan peperangan akan berhasil. Awalnya Murong sempat menolak karena Makam Feng Shen dijaga oleh seorang jenderal dewa yang sangat kejam. Namun Lingxa tidak peduli dan bersikeras untuk mendapatkannya. Sementara Tianhe meminta bantuan kepada Xuan Xiao cara bagaimana menyelamatkan nyawa Lingxa. Dikarenakan leluhur keluarganya sudah dikutuk secara turun-temurun, memiliki umur sampai 30 tahun saja. Xuan Xiao tidak bisa membantunya. Yang apabila ia ingin Lingxa tetap hidup, maka Tianhe harus ikut dengannya menyerang klan siluman, mendapatkan mutiara agar menjadi dewa sejati. Setelah menjadi dewa, barulah ia bisa menentukan takdir dari Lingxa. Jelas hal itu ditolak oleh Tianhe. Ia pun membuat perjanjian apabila ia berhasil mendapatkan mutiara, Xuan Xiao dilarang untuk menyerang klan siluman, sehingga Xuan Xiao pun menyetujui permintaannya tersebut. Setelah kembali, Tianhe mendapatkan laporan kalau Lingxa bersama Murong pergi ke Makam Feng Shen untuk mendapatkan panah Dewa Matahari untuknya. Mendengar hal itu, Tianhe segera pergi untuk menyusul. Sementara mereka berdua yang telah tiba di makam tersebut langsung dihadang oleh dewa penjaga di sana. Mereka berdua berusaha meyakinkan dewa penjaga itu kalau ingin meminjam panah Dewa Matahari demi keselamatan umat manusia dan mencegah peperangan yang sebentar lagi akan terjadi. Namun tetap saja penjaga dewa di sana tidak akan memberikannya. Tak lama kemudian, Tianhe pun datang ke sana dan ingin membawa Lingxa untuk pergi. Dewa penjaga itu sangatlah terkejut karena merasakan di tubuhnya terdapat energi yin dan yang. Terlebih lagi memiliki satu panah Dewa Bulan. Melihat hal itu, penjaga dewa itu dengan sukarela memberikan panah Dewa Matahari kepadanya. Namun ada harga yang harus dibayar, yaitu menukar setengah kehidupan. Tiba-tiba Lingxa memegang busur panah tersebut, yang tandanya ia menukar setengah kehidupannya dan memberikan panah itu kepada Tianhe. Di sana Tianhe ingin mengembalikan busur panah itu supaya dewa di sana juga mengembalikan setengah kehidupan milik Lingxa. Namun itu sudah terlambat. Dikarenakan peristiwa itu membuat Tianhe sangatlah frustasi. Lingxa memeluknya dengan mengatakan ia akan melakukan apapun dengan dirinya karena Tianhe adalah harapan mereka untuk menghentikan peperangan dan membuat kedua alam kembali damai. Sementara itu Su Yao mengabarkan Tianhe sudah berhasil mendapatkan dua busur panah dewa yang apabila berhasil disatukan kemungkinan besar Tianhe akan sulit mereka kalahkan dan mengganggu rencana mereka untuk bisa menjadi dewa sejati. Xuan Xiao kembali memperingatinya agar tidak menyentuh atau melukai Tianhe. Satu hal lagi, ia sudah membuat kesepakatan apabila Tianhe berhasil memberikan mutiara, mereka tidak boleh menyerang klan siluman. Su Yao sangat terkejut mendengarnya. Baru pertama kalinya ia melihat seorang Xuan Xiao mengikuti perintah dari seseorang. Tanpa sengaja percakapan mereka didengar oleh salah satu murid di sana.
派先锋队。 Menyadari hal tersebut, Xuan Xiao menyuruh Su Yao segera mengejar dan memanjarakan murid tersebut. Jangan sampai buka mulut. Lalu murid itu pun berlari dan menceritakan apa yang ia lihat kepada guru Su Liang. Namun Su Yao datang ke sana dan tanpa rasa bersalah langsung membunuhnya di tempat. Dengan mengatakan murid tersebut sudah mengkhianati sekte dan bersekongkol dengan musuh. Sehingga guru Su Liang hanya bisa terdiam melihat hal itu semua. Singkatnya, mereka mendapatkan informasi dari salah satu junior mengenai Su Yao membunuh salah satu murid tadi malam. Dengan alasan murid tersebut sudah mengkhianati sekte, kondisi sekte Qianghua saat ini sudah kacau balau. Mendengar hal itu, Tianhe menjadi sangatlah marah dan ingin segera menghentikan ini semua. Lingxa lalu menyuruh ia untuk segera menggabungkan kedua panah dewa tersebut. Karena Tianhe memiliki unsur energi yin dan yang, ia pun segera mengeluarkan kedua busur panah dewa dan akan menyatukannya. Di sisi lain, Mengli akan memulai upacara menjadi pemimpin klan siluman. Sang ibu memberikan sebuah obat panjang umur yang berguna untuknya apabila terluka. Tidak hanya itu, apabila menjadi pemimpin, Mengli harus menghilangkan kelembutan dan harus menjadi wanita yang tegas. Yang apabila tidak, maka pasukan dan warga klan siluman tidak akan mau mendengarkan perintahnya. Kembali kepada Tianhe, ia berusaha menggabungkan kedua panah dewa itu, namun tetap saja gagal. Berulang kali ia mencoba, hasilnya tetap sama saja. Upacara penyerahan posisi pemimpin klan siluman mulai dilakukan. Mengli lalu dipinta untuk bersumpah akan selalu bersama dan setia sampai mati kepada klan siluman. Dengan perasaan sedikit berat, ia pun mau tidak mau mengucapkan sumpah tersebut di hadapan semua orang. Lalu setelahnya sang ibu memberikan seluruh kekuatannya kepada Mengli. Siapa sangka setelah melakukan itu sang ibu menjadi lemah dan pada akhirnya ia pun meninggal dunia. Sementara itu, gelang kehidupan yang dipakai oleh Lingxa cahayanya mulai meredup, yang menandakan ia tak lama lagi akan segera mati. Murong segera memeriksa dan merasa heran di tubuh Lingxa secara perlahan kehilangan energi kekuatan spiritual. Padahal ia tidak sedang bertarung, namun kenapa bisa hilang begitu banyak energi? Tianhe datang ke sana dan mereka berdua merahasiakan hal itu darinya. Sesaat sebuah pesan dari guru Su Liang yang datang ke sana. Murong pun membacanya. Ternyata penyebab murid kemarin dibunuh oleh Su Yao karena mendengarkan percakapan antara Su Yao dengan Xuan Xiao yang ingin meniru kejadian 19 tahun yang lalu, menyerang klan siluman lebih awal dan secara diam-diam. Dengan segera mereka pergi ke klan siluman dan bisa masuk ke sana menggunakan ranting pengait jiwa. Kedatangan mereka ke sana untuk menemui Mengli agar bisa memberitahukan masalah tersebut. Namun tiba-tiba pasukan klan siluman pun datang mengepung mereka bertiga. Kemudian Guzi mempertanyakan kedatangan mereka. Lingxa mengatakan mereka datang ke sana untuk menemui Mengli dalam menyampaikan sebuah informasi yang sangatlah penting. Mendengarkan hal itu Guzi sehingga membawa mereka bertiga menemui Mengli, yang membuat Tianhe dan lainnya sangatlah terkejut dikarenakan Mengli ternyata sudah menjadi pemimpin klan siluman. Di sana Mengli sangatlah senang akan kedatangan teman-temannya, namun terpaksa ia menunjukkan sikap yang tegas karena ia merupakan seorang pemimpin. Murong lalu mengatakan sekte Qianghua akan menyerang klan siluman lebih awal dan secara diam-diam. Kedatangan mereka ke sana untuk menyampaikan informasi tersebut supaya klan siluman bisa mempersiapkan diri. Tidak hanya itu, mereka juga siap membantu klan siluman apabila peperangan terjadi karena mereka sudah tahu kebenaran 19 tahun yang lalu kalau sekte Qianghua yang bersalah. Mengli sangatlah terkejut dan tentu saja mempercayai informasi itu. Namun beberapa pasukan di sana termasuk Guzi tidak percaya dan menaruh curiga kepada mereka bertiga sebagai utusan sekte Qianghua untuk menjadi mata-mata. Maka dari itu Tianhe dan lainnya dipenjara terlebih dahulu dan tidak boleh pergi meninggalkan klan siluman. Tiba-tiba Lingxa pun kembali lemah dan pingsan di tempat. Melihat hal itu Mengli menjadi sangatlah khawatir. Ternyata itu ulah dari Su Yao yang terus menyerap energi milik Lingxa. Xuan Xiao menghentikannya, bahkan menghancurkan kristal yang digunakan oleh Su Yao. Ia tidak ingin Lingxa mati karena takut Tianhe akan mengamuk dan menyerang sekte Qianghua yang akan membuat hubungan ia bersama Tianhe menjadi rusak. Kristal itu yang telah rusak seketika berubah menjadi sebuah surat yang mengatakan ada sebuah buku catatan terdapat cara untuk menghancurkan pedang api dan pedang dingin.
师父为什么要把水灵珠交给我？ Melihat itu mereka berdua pun menjadi panik dan Xuan Xiao segera memerintahkan Su Yao untuk mencari buku catatan tersebut. Sementara itu Meng Li meminta maaf atas sikapnya barusan kepada Lingsa. Ia terpaksa bersikap tegas ke mereka karena menjadi seorang pemimpin. Lingsa melihat ia menggunakan gantungan gigi binatang milik Tianhe yang dijadikan olehnya sebagai kalung. Dari sinilah Lingsa menyadari Meng Li juga mencintai Tianhe. Hal itu dibenarkan olehnya. Namun Meng Li sadar kalau Tianhe hanya mencintai Lingsa, maka dari itu ia memintanya untuk selalu bersama dan menjaga Tianhe apapun yang terjadi. Tidak hanya itu, Meng Li juga memberikan obat penyambung nyawa kepadanya agar bisa digunakan olehnya untuk bertahan hidup. Sedangkan mereka berdua yang berada di penjara dijaga oleh Gusi yang mempertanyakan keberadaan sebuah buku catatan yang terdapat cara menghancurkan pedang api dan pedang dingin. Murong tidak tahu akan hal itu, namun sesaat Tianhe seperti pernah melihat buku catatan yang dikatakan olehnya. Gusi mengatakan apabila ingin menghentikan peperangan, mereka harus bisa mendapatkan buku tersebut agar bisa menghancurkan kedua pedang itu, yang apabila berhasil, maka peperangan tidak akan terjadi. Meng Li pun datang ke sana melepaskan mereka berdua dari penjara. Lalu kesepakatan terjadi dan Tianhe bersedia mencari buku catatan tersebut agar bisa menghancurkan pedang api dan pedang dingin. Meng Li lalu memberikan sebuah kristal ungu kepadanya yang berguna untuk mereka berkomunikasi. Setelah kembali, Murong ingin pergi menemui para tetua untuk mencari informasi cara mengatasi energi di tubuh Lingsa yang tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Sesaat teringat saat berada di makam orang tua Tianhe, ia sempat mengambil sebuah buku catatan. Setelah dilihat, Tianhe sangatlah terkejut karena tidak ada tulisan apapun di dalam buku itu. Di sini Xuan Xiao mengamuk dan mengacak-acak kediaman para tetua untuk mencari buku catatan tersebut. Bahkan ia tidak segan-segan menyakiti tetua Chong Guang karena tidak memberitahukan keberadaannya. Xuan Xiao mengatakan penguasa pedang dingin bukanlah Tianhe, melainkan Lingsa. Selama ini Su Yao menyerap energi di tubuh Lingsa supaya bisa menjadi penguasa pedang dingin. Kebetulan Murong datang ke sana dan akhirnya ia pun tahu alasan kenapa Lingsa bisa kehilangan banyak energi spiritual. Itu dikarenakan oleh Su Yao. Tentu saja ia pun menjadi sangatlah marah. Xuan Xiao menjelaskan itu bukan perbuatannya, melainkan perbuatan dari Su Yao sendiri. Murong lalu menyerangnya, namun ia dengan mudah dikalahkan oleh Xuan Xiao. Para tetua menjadi panik dan pada akhirnya tetua King yang memberitahukan terakhir kali buku catatan tersebut dibawa pergi oleh Tian King, ayahnya Tianhe, ke puncak Gunung Qingfeng. Xuan Xiao ingin pergi ke sana dan tetua Chong Guang berusaha menghalanginya sehingga ia pun dibunuh olehnya. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada Murong agar menghentikan peperangan ini. Tak lama kemudian Li Jiang pun datang ke sana dan ingin menyerang, namun Tianhe dengan cepat menghentikannya. Di sini mereka yang terkejut melihat Li Jiang yang masih hidup. Li Jiang pun mengatakan kalau ini semua demi balas dendam terhadap mereka. Maka dari itu ia membantu sang ketua untuk melakukan sesuatu hal terhadap Lingsa yang merupakan pemilik pedang dingin yang sebenarnya. Yang dimana di tubuh Lingsa terdapat aura dingin yang membuat ketua Su Yao ingin mengambil aura dingin tersebut agar sang ketua bisa menguasai pedang dingin dan menjadi seorang dewa. Kemudian Murong pun mengatakan kepada mereka kalau Xuan Xiao saat ini sedang mencari keberadaan buku catatan yang menginformasikan cara menghancurkan dua pedang legenda itu. Dan saat ini Xuan Xiao sedang dalam perjalanan menuju Gunung Qingfeng dan mencari keberadaan buku tersebut. Dengan mendengar hal itu, Tianhe bersama lainnya pun dengan segera ke sana. Singkatnya, Xuan Xiao pun telah sampai di Gunung Qingfeng dan akan masuk ke dalam gua milik makam kedua orang tuanya Tianhe untuk mencari keberadaan buku tersebut. Namun tak lama kemudian Tianhe pun datang ke sana dan langsung menghentikan tindakan Xuan Xiao yang akan masuk ke sana. Dikarenakan Tianhe yang tidak lagi sejalan dengan dirinya, ia pun langsung mengambil kalung milik ibunya Tianhe tersebut dengan mengatakan kalau ia dan Tianhe sudah tidak lagi menjadi saudara. Ternyata buku tersebut berada di tangan tetua King yang sudah ia sembunyikan selama ini. Dan saat ini sang tetua meminta Murong untuk membaca buku itu dikarenakan ia yang sudah tua dan tidak bisa melihat tulisan.
Kembali kepada Xuan Xiao yang meminta Su Yao untuk mengumpulkan para murid sekte Qianghua untuk membicarakan perihal penyerangan yang akan dilakukan esok hari sebelum Tian He dan lainnya menemukan buku tersebut untuk menghancurkan kedua pedang legenda mereka. Kemudian Murong yang sudah membaca buku itu dan mengetahui caranya, ia pun menjelaskan kepada tetua King Yang dan Tian He di sana dengan menjelaskan kalau mereka membutuhkan kekuatan Yin dan Yang agar kedua pedang legenda itu musnah. Mendengar hal itu, Tian He pun langsung mengatakan kalau ia rela memberikan kedua kekuatan Yin dan Yang dalam tubuhnya ini karena hanya satu-satunya orang yang memiliki kedua kekuatan itu. Ia rela tidak memiliki kekuatan spiritual lagi asalkan kedua alam kembali damai dan tidak terjadi peperangan lagi. Namun Murong menolaknya dikarenakan tidak hanya kekuatan Tian He yang hilang namun nyawanya pun akan binasa. Maka dari itu ia akan mencari cara lain. Lalu ia pun memberikan informasi tersebut kepada Meng Li yang berada di klan silumannya bahwa sekte Qianghua akan menyerang klan mereka esok hari. Mengetahui hal itu, Meng Li pun memberikan perintah kepada pasukannya untuk bersiap-siap. Singkatnya, keesokan harinya terlihat para murid sekte Qianghua sudah bersiap untuk berperang melawan klan siluman dan Su Yao di sana langsung memerintahkan mereka semua untuk langsung menyerang. Terlihat mereka berdua langsung menggunakan kedua pedang legenda itu agar markas klan siluman hancur, sehingga klan siluman pun datang ke sana untuk menghentikan tindakan mereka tersebut. Lalu Meng Li yang ingin menghentikannya namun ia tidak bisa. Dan di saat Xuan Xiao ingin membunuh Meng Li, tiba-tiba Guru Su Liang datang menghalangi serangan tersebut yang membuatnya mati di sana. Meng Li yang sangat bersedih atas kehilangan sang guru dan dalam kesempatan itulah Xuan Xiao pun menyerangnya kembali. Akibat kedua pedang itu membuat wilayah sekte Qianghua naik ke atas, dan inilah harapan Xuan Xiao dan Su Yao agar mereka berdua ini menjadi seorang dewa. Jika kekuatan kedua pedang tersebut berhasil menghancurkan klan siluman dan menembus ke atas langit. Dikarenakan banyaknya korban, Tian He tidak bisa diam begitu saja. Maka dari itu ia pun akan memberikan kekuatan Yin dan Yang-nya agar kedua pedang tersebut hancur. Namun bukannya hancur, justru kedua pedang itu semakin bertambah kuat. Hal itu membuat ia menyadari jika buku tersebut hanyalah pengalian saja. Dan setelah itu ia pun mati di sana. Lalu ia pun kembali menemui sang naga, sang penunggu pintu masuk ke kota Ming, yang dimana kota Ming merupakan kumpulan para roh yang baru mati. Namun di sana Tian He justru menolak untuk masuk ke sana dan meminta sang naga untuk memberikan kekuatannya agar ia bisa menghancurkan kedua pedang legenda itu dengan menggunakan kedua busur panah milik sang dewa. Sesaat sang naga memiliki sebuah ide sehingga kesepakatan mereka berdua pun terjadi, yang dimana saat ini sang naga akan memberikan kekuatannya itu kepada Tian He. Namun dengan satu syarat, Tian He harus menjadi penunggu kota Ming sebagai seorang dewa untuk menggantikan posisinya saat ini. Hingga pada akhirnya Tian He yang hidup kembali dan memiliki kekuatan sang naga, sehingga ia pun menggunakan busur panah dewanya yang sudah bersatu yang membuat kedua pedang legenda itu terbelah dua. Namun setelah berhasil, wilayah sekte Qianghua yang saat ini berada di atas awan justru akan jatuh, yang membuat Tian He dan lainnya merasa terkejut. Sedangkan Xuan Xiao yang gagal menjadi seorang dewa, ia pun ingin membunuh mereka semua. Namun tiba-tiba datang seorang dewi yang turun dari langit dan langsung menghentikannya. Setelah itu sang dewi pun akan menghukum Xuan Xiao dan Su Yao karena mereka berdua telah membuat kesalahan besar sehingga klan manusia dan klan siluman menjadi korban. Namun di sana Xuan Xiao tidak memperdulikan hal tersebut dan saat ini ia justru ingin membunuh sang dewi. Akan tetapi sang dewi langsung menghancurkannya beserta Su Yao di sana. Dikarenakan wilayah sekte Qianghua ini sebentar lagi akan terjatuh, Meng Li pun langsung membuat portal dan meminta mereka semua untuk masuk ke dalam. Dan tetua King Yang pun langsung menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memaksa Tian He dan lainnya masuk. Dan setelah itu ia pun mati di sana. Setelah berada di klan siluman, Tian He menggunakan kekuatan busur panah dewanya untuk menghancurkan wilayah sekte Qianghua tersebut agar orang-orang yang berada di bawah tidak menjadi korban. Hingga pada akhirnya perdamaian pun terjadi setelah beberapa bulan kemudian.
Terlihat sekte Tionghoa yang saat ini telah dipimpin oleh Murong, dan di sana para murid tidak hanya dari manusia saja, melainkan dari siluman juga, karena saat ini manusia dan siluman sudah saling berdampingan hidup bersama. 天河 Setelah itu Murong bersama Meng Li pun langsung menemui Tianhe yang saat ini berada di sebuah makam, yang ternyata makam itu milik Lingsa yang sudah mati, dikarenakan Lingsa yang hanya memiliki usia 30 tahun saja. Dan terlihat rohnya Lingsa pun datang menemui Tianhe untuk menemaninya ke kota Ming, dikarenakan Tianhe yang saat ini menjadi seorang dewa untuk menggantikan sang naga dalam menjaga gerbang kota Ming. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaners.